warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada semuanya, kepada pemirsa. Bahwasanya pada siang hari ini saya berada di wilayah Indramayu, yaitu tepatnya di makam Slawe. Di makam Slawe. Nah, ini insya Allah kami akan mencoba untuk mencari keterangan tentang makam tersebut, kenapa disebut makam Slawe. Dan alhamdulillah tadi sudah bertemu dengan juru kunci makam Slawe. Nah, beliau sedang siap-siap dan mudah-mudahan dengan kita bertemu dan kita bisa mencari sumber dari makam Slawe dapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ini adalah depannya makam Slawe. Kita mencoba untuk masuk. Makam Slawe yang konon katanya jumlahnya ada 25 makam yang ada di areal ini. Kita tidak usah ngitung, kita cukup percaya, karena kalau sudah ngitung seolah-olah kita tidak percaya. Yang penting kita berziarah ke makam beliau, kita mencari keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, melalui wasilah kita berziarah ke makam. Dan sambil menunggu juru kunci, kita akan mencoba untuk berkeliling melihat-lihat areal makam Slawe. Pagannya Bapak siapa ini? Muhammad Kolbin Salim. Muhammad Kolbin Salim. Kolbin Salim. Kolbin Salim. Ya. Kolbin Salim. Ya. Kolbin hati. Kolbin hati. Oh, serang itu ya. Iya. Pada baik. Pada baik. Cantik cantik. Meluk lu ketok ketok. Anak candang cok. Ayo Mas tunggu Mas. Yo, 1, 2, 3. Ibunya kau juga. Ini orang masih 12 tahun. Oh masa? Jangan napuk dong, jangan napuk. Biasa napuk tuh. Nah. Bapak Muhammad Kolbin Salim. Alhamdulillah. Subur kali makmur waras jati panjang umur singkat hidup ini sekeluarga pun Bapak Muhammad Kolbin Salim. Keluarga besar Bapak Muhammad Kolbin Salim mohon izin sebagai buat acara pertemuan youtuber ya Pak ya. Pertemuan youtuber mohon izin administratif yang dimaafkan Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar
Para pemirsa, pada hari ini saya berada di Indramayu, tepatnya di makam Slawe. Nah, ini alhamdulillah kita bertemu dengan ibu, namanya siapa Bu? Ibu Tuti Herawati. Kebetulan beliau adalah mengurus pemakaman daerah sini. Kenapa sih Bu kok disebut makam Slawe? Jadi sedikit ingin menceritakannya Pak ya tentang sejarah makam. Ya betul. Diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pertama kali apa yang dinamakan dengan makam Pangeran Slawe, dan dari manakah sampai akhirnya disebut dengan makam Pangeran? Ya. Yang dinamakan dengan makam Pangeran Slawe itu Pak, jumlah makamnya terdiri dari 20 makam. Dan dari manakah yang disebut dengan makam Pangeran Slawe? Yaitu makam Pangeran Slawe dengan jumlah 20 makam itu terdiri dari 24 santri serta gurunya dari Palembang yang digurui oleh Pangeran Guru Birya Tata Agama, dan satunya dari Kerajaan Sumedang Larang, itu petilasannya di Endang Darmai. Yang Endang Darmai. Nah, sekilas ke sejarah makam Pangeran Slawe tersebut, itu Raden Arya Wilalodra dari Bagelen. Bagelen itu Jawa Tengah ya? Ya, Purworejo. Raden Wilalodra itu waktu bersemedi, beliau dapat wangsit dari kakeknya yaitu Kisidum, suruh membabat alas Cimanuk yang tepatnya di sebelah barat Sungai Cimanuk. Tapi sebelumnya beliau menemukan kijang bermata intan di atas tanggul kali tersebut, jangan dulu menyeberangi sungai itu, karena belum tentu sungai itu Sungai Cimanuk. Setelah menemukan kijang bermata intan di atas tanggul kali itu, barulah Raden Wilalodra menyeberangi sungai tersebut. Dan setelah menyeberangi sungai tersebut, terdapatlah di sebelah barat Sungai Cimanuk itu alas atau hutan yang sangat lebat belum dijamah oleh manusia, yang namanya hutan Cimanuk. Nah, setelah menemukan hutan Cimanuk, Raden Wilalodra membabatlah hutan tersebut. Setelah dibabat, jadilah sebuah pedukuhan yang dinamakannya dengan Dukuh Cimanuk. Tepatnya di daerah mana itu Bu? Dukuh Cimanuk. Di sini. Oh ini Dukuh Iya. Cimanuk. Oh ya. Dulunya kan hutan di sini. Ya. Setelah dibabat, jadilah pedukuhan yang dinamakannya dengan Dukuh Cimanuk. Akhirnya setelah menjadi pedukuhan, Raden Wilalodra pamit sama abdi dalamnya atau pamannya yaitu
pulang kembali ke Bagelen melaporkan ke ayahandanya bahwa tugas beliau sudah selesai mengemban amanah dari KPI itu ke sini. Akhirnya setelah di Padukuhan Cimanuk banyak pemukim yang bermukim di situ, penduduk kayaknya penduduk Cimanuk itu karena benar-benar tanahnya sangat subur untuk bercocok tanam, menanam palawija. Akhirnya Raden Wilodra pulang kembali ke Bagelen. Setelah kepulangannya Raden Wilodra ke Bagelen, di Dukuh Cimanuk ini kedatangan sesosok wanita atau wanita yang berparas cantik dan berilmu tinggi yang namanya Nyi Endang Dharma Ayu. Nyi Endang Dharma Ayu itu dari kerajaan Sumedang Larang. Ya. Akhirnya Nyi Endang Dharma Ayu diterima oleh Ketinggil. Maksudnya Endang Dharma Ayu datang ke Padukuhan Cimanuk itu menimba ilmu kanuragan, syiar Islam juga, apa layaknya rakyat yang ada di Dukuh Cimanuk tersebut. Akhirnya setelah diterima Nyi Endang Dharma oleh Ketinggil, lalu terdengarlah sampai ke Palembang atau Sumatera, itu di Panggilan Guru Wiryanata Agama. Harian Guru Wiryanata Agama. Beliau ini orangnya satu tapi gelarnya 3 Pak. Dharma Kusuma, Arya Adila, atau Pangeran Guru Wiryanata Agama. Karena beliau ini guru besar Islam dari Sumatera ke Tanah Jawa. Ini maksud beliau ini menyiarkan Islam beserta santrinya yang jumlahnya 23 santri, 24 termasuk gurunya. Tadi Ibu bilang termasuk Arya Adila. Ya. Apakah ada hubungannya dengan Sultan Hasanuddin Banten? Iya, ada hubungannya. Tapi belum begitu apa namanya mendalam, belum begitu mendalam pelajarinya. Nah akhirnya maksud beliau datang ke Tanah Jawa menjadi Padukuhan Cimanuk ini menyiarkan Islam Pak. Tapi sebelumnya dia berkembang Islam di Tanah Jawanya, Pangeran Guru atau Arya Dila atau Dharma Kusuma ini keburu melihat kecantikannya Nyi Endang Dharma itu beliau terpesona. Beliau ingin mempersunting Nyi Endang Dharma, cuma Nyi Endang Dharma menolak. Daripada disunting oleh Pangeran Guru, lebih baik perang. Akhirnya 24 santri beserta gurunya ini bisa dikalahkan semua oleh perempuan santri. Dengan sekali kelebat selendangnya yang berwarna kuning, Nyi Endang Dharma bisa menggugurkan 24. Jadi disebut makam Selawe itu dari 1 Endang Dharma Ayu dan 24 pasukan dari Arya Dila pada Palembang. Oh gitu ya. Terus tadi kan Ibu bilang bahwasanya Pangeran Arya Wilodra itu pulang lagi ke Purworejo. Berarti yang makam yang di situ. Jadi maksud Wilodra pulang ke Bagelen atau ke Purworejo itu mengaturkan ke ayahandanya bahwa tugas beliau sudah selesai, mengemban amanah untuk membela di alat Cimanuk tersebut. Nah akhirnya setelah kedatangan Pangeran Guru ke Tanah Jawa khususnya di Padukuhan Cimanuk itu ditolak cintanya oleh Nyi Endang Dharma, akhirnya perang. Iya. Nah, Nyi Endang Dharma bisa mengalahkan semua 24 santri beserta gurunya itu Bu, bisa dikalahkan semua oleh Nyi Endang Dharma Ayu. Akhirnya Padukuhan Cimanuk tersebut porak-poranda kena perangnya beliau berdua. Akhirnya Ketinggil kembali lagi ke Bagelen untuk melaporkan ke Raden Arya Wilodra, suruh melihat bahwa di Padukuhan Cimanuk itu telah terjadi peperangan antara Nyi Endang Dharma sama Pangeran. Akhirnya Raden Wilodra kembali ke Padukuhan untuk minta pertanggungjawabannya sama Nyi Endang Dharma. Cuma Nyi Endang Dharma dimintai pertanggungjawabnya atas kerusakan Padukuhan tersebut, dia menolak, beliau menolak. Nyi Endang Dharma datang dari kerajaan Sumedang Larang ke Tanah Jawa khususnya di Padukuhan Cimanuk ini bukan untuk perang, tapi untuk menyiarkan Islam. Akhirnya lama kelamaan Raden Wilodra kesimak lagi sama Nyi Endang Dharma, senang lagi sama Nyi Endang Dharma. Beliau pun juga ingin mempersunting Nyi Endang Dharma, cuma Nyi Endang Dharma menolak. Daripada Nyi Endang Dharma disunting oleh Raden Arya Wilodra, lebih
lebih baik perang. Akhirnya perang kembali Pak antara Nyi Endang Dharma sama Raden Arya Wiralodra. Perangnya Nyi Endang Dharma sama Raden Wiralodra itu makan waktu yang cukup lama, dari hari bulan berabad-abad ratus tahun, nggak ada yang kalah, nggak ada yang menang. Terpaksa Nyi Endang Dharma karena sudah merasa kewalahan meladeni Raden Wiralodra, Nyi Endang Dharma itu menjeburkan diri di pusaran Sungai Cimanuk. Cuman maksud beliau menjeburkan diri di pusaran Sungai Cimanuk bukan untuk bunuh diri, tapi menghilangkan jejaknya supaya tidak dikejar-kejar oleh Raden Arya Wiralodra. Nah akhirnya setelah Nyi Endang Dharma menjeburkan diri di pusaran Sungai Cimanuk, Nyi Endang Dharma menyeburkan suara tanpa lupa, Raden Arya Wiralodra, tolong abadikanlah nama Endang Dharma. Nanti benjang langkung ning anak putu pedukuhan Cimanuk bakal dari kota sing gede Ciayo sampai Segin, kotanya kota Indramayu. Jadi kota Indramayu itu ibu bapak atas kata dasar dari Nyi Endang Dharma. Nah, sedangkan jumlah makam yang ada 25 makam tersebut terkadang bisa kurang, terkadang bisa lebih, terkadang bisa pas. Wallah alam. Ini mah hanya sekedar mitos ya Pak ya. Kalau orang ziarah ke sini itu afdolnya pakai bunga Bu. Jumlah bunga 25 bunga dengan jumlah makam yang jumlahnya 25 makam. Nanti bunga tersebut dibagikan ke makam, ada yang kurang, ada yang lebih, ada yang pas. Menurut mitosnya itu antara nyata dan tidak nyatanya. Kalau nyatanya pas berarti bagus. Kalau tidak nyatanya lebih berarti lebih bagus. Kalau tidak nyatanya kurang, itu keyakinan diri kita masing-masing. Kita koreksi apa yang kekurangan dalam diri kita. Mohon maaf, ini kebetulan kan saya kesini itu kan karena undangan beliau kesini. Nah, ini ada maunya Ibu ya, macan. Oh, jelas. Ada macan, ada kuda. Nah, ini di samping saya kan. Oh, putih warnanya. Ya, itu jadi para pemirsa, istilah makam Selawe itu adalah pertama kali yaitu dengan adanya kota Indramayu, yaitu dari nama Nyai Endang Dharma yang rupanya itu sangat ayu atau cantik, maka di sini disebut dengan Indramayu. Kalau orang-orang, mohon maaf nih saya bukan ini ya, jadi saya sering mengupas, dulu itu namanya bukan Indramayu tapi di sini namanya Darmayu. Darmayu, Dermayu, Indramayu. Kalau Dermayu nama desanya, Ya. itu di sini desanya, Desa Dermayu, Kecamatan Sindang, Kabupaten Indramayu. Nah, itulah, maka alhamdulillah mudah-mudahan berkah bisa berkunjung ke sini dan kita bisa bertemu dengan penjaga makam, dan alhamdulillah kita dipaparkan yang sangat luar biasa. Dan inilah makam Endang Dharma Ayu, yaitu asal muasalnya yaitu kota Indramayu, itu di daerah kampung Darmayu. Nah, inilah, dan masih juga ada hubungannya dengan Raden Arya Wiralodra yang dari Baglen, dari Purworejo. Alhamdulillahirobbilalamin, mudah-mudahan berkah. Terima kasih Bu atas pemaparannya, yang mudah-mudahan ini menjadi sejarah yang memang anak-anak sekarang itu kurang paham dengan sejarah Bu. Ya, maka kami itu menggali, setiap kami ziarah kemanapun kami menggali sejarahnya gitu. Terima kasih Bu, sudah ditampi dengan baik. Yang mudah-mudahan Ibu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, panjang umur, murah rezeki. Mudah-mudahan kami yang jauh dari Tangerang berkunjung ke sini, mudah-mudahan diberikan keluarga sakinah mawaddah warahmah, diberikan umur panjang, ilmu yang bermanfaat, dan juga rezeki yang sangat murah, manfaat untuk segala-galanya, untuk umat. Ibadah terutama. Ya, itu. Mudah-mudahan Bu, Amin. habis ini bisa umroh Bu. Kalau kepengen banget kita umroh Bu. Amin. Ya Allah, Amin, amin. Amin. Terima kasih.
Itulah pemirsa, asal muasalnya daerah Indramayu. Mudah-mudahan manfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.